Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat menonton kembali di video tutorial saya Saifuddin Sunarto. Buat teman-teman yang belum subscribe, sebelum saya lanjut, tolong di subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, bagikan ke teman-temannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Baik, video yang akan teman-teman tonton ini temanya itu membackup kelas e-learning dan juga merestore kelas e-learning. Membackup artinya kita menyimpan kelas yang sudah berjalan di semester ini, dan suatu saat Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah yang sama dan ingin mengembalikan materi-materi yang ada di e-learning sekarang ini ke kelas yang baru, itu bisa. Baik, kita ikuti saja video ini. Kita langsung saja akses ke e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang, bisa via link di klik e-learning. Kalau saya melalui website, di sini ada menunya, klik aja tombol e-learning, kemudian kita login, klik login e-learning. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian sudah login, cara untuk backup yang pertama, kita masuk di kelas. Ini di my course, mungkin di halaman Bapak Ibu sekalian banyak sekali kelas. Kalau di sini saya hanya mengelola satu kelas, ini kelas contoh saja. Diasumsikan kelas tes eco-friend ini di tahun ajaran 2020-2021 ganjil. Kemudian saya ingin membackup dan akan merestore di tahun ajaran berikutnya yang diganjil juga. Jadi ini materi yang sudah ada. Nah, bagaimana cara membackupnya? Diklik link ini di atas sudut kanan ini, diklik, kemudian dipilih backup, klik backup. Nah, di sini ada pilihan apa saja yang harus di backup dari kelas ini. Nah, karena di semester berikutnya tentunya mata kuliahnya atau kelasnya itu sama, tapi kan pesertanya beda, mahasiswanya beda. Jadi untuk input enroll user ini dihilangkan centangnya. Jadi yang kita backup itu hanya isinya saja, seperti materi, absen, dan lain sebagainya. Pesertanya tidak usah kita backup, karena kalau peserta kita backup nanti dia bergabung dengan peserta yang di kelas yang baru. Sedangkan di kelas yang baru pesertanya kan beda dengan kelas yang sekarang. Jadi ini dihilangkan centangnya, input enroll user itu tidak usah. Yang lain boleh diikutkan kecuali peserta. Baik, saya tekankan lagi, yang dihilangkan ini peserta enroll user ini tidak usah di backup, cukup materi dan isinya saja, karena akan saya pakai di kelas yang berikutnya. Kemudian klik next. Oke, ini adalah yang akan di backup. Ini bisa nggak dibuang? Oke, Bapak Ibu bisa memilih satu ini nggak perlu di backup, dibuang aja. Tapi kalau mau dicentang nanti dia di backup. Jadi di materi pun tidak saya ikutkan, saya buang. Berarti dia kalau tidak dicentang berarti nggak ikut. Kalau dicentang kayak gini dia diikutkan, di backup kan. Oke, sudah selesai. Next. Nah, kemudian ini namanya boleh dirubah. Yang tidak boleh dirubah TTMBZ nya, karena ekstensi untuk backupan Moodle e-learning ini harus MBZ. Backup kelas Saifuddin ganjil 2021. Ini akan saya pakai di ganjil 2022. Misalnya asumsinya seperti itu ya. Jadi kemudian diklik perform to backup. Oke, proses backup sudah jalan. Kemudian klik continue. Nah, di sini ini ada, saya sudah pernah membackup sebelumnya, kemarin tanggal 23 Juni saya membackup, dan ini yang backupan kita hari ini. Saat saya buat video ini backupannya. Kemudian diklik aja download. Terus klik simpan.
Oke, dia akan mendownload. Filenya ada di sini. Terus bagaimana kalau kita mau merestore file yang akan di backup ini? Bagaimana? Kita klik kelasnya. Waduh, koneksi saya putus. Maaf saya. Oke. Saya contoh saja, ini kelas yang baru, ini saya akan hapus semua. Saya akan hapus semua ini, nanti akan saya restorekan yang saya backup tadi, apakah dia bekerja. Harusnya semua yang ada di sini kembali lagi karena kita udah backup. Langsung aja ini delete topik, delete, nanti kita restore, delete lagi 5. Oke, tunggu sebentar, saya akan hapus semua topik di sini dan materi di sini, dan saya akan merestorekan apa yang sudah saya backup tadi. Kalau backupan tadi berjalan, harusnya semuanya terrestore. Ini masih ada di tempat, hapus juga. Oke, sudah kosong. Nah, sekarang saya akan merestore apa yang sudah saya backup tadi. Klik. Kalau untuk membackup menunya backup, kalau untuk merestore diklik aja restore. Kita akan mengembalikan data yang sudah kita backup tadi. Kemudian kita pilih filenya. Filenya, upload, kita cari mana filenya tadi. Oke, open, kemudian upload this file. Oke, kemudian klik restore. Filenya sudah ada tadi, restore. Nah, ini yang akan direstorekan. Continue. Restore a new course. Restore a new course. Oh, ini kalau kita mau restore apa namanya, buat kelas baru, jadi data yang lama terus buat kelas baru. Tapi karena ini berhubung saya mau merestore di dalam kelas yang sudah ada, jadi restore into this course, merge backup file into course, delete the content of this course, and then restore. Nah, kita hapus semua yang ada di kelas yang ini, terus kita restore yang file kita backup tadi. Oke, next. As a friend, password next. Perform to restore. Harusnya proses ini akan mengembalikan materi dan juga materi dan juga absen dan lain-lain dari kelas yang sudah saya delete tadi. Oke, ini tadi semua kelas ini sudah saya hapus. Setelah saya restore, kelasnya semuanya kembali. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, biar aman errornya, atau Bapak Ibu ingin di tahun berikutnya, di semester yang sama, di semester sama ganjil dan mata kuliah juga sama dengan mahasiswa yang beda tapi materi yang masih sama, mau direstore, ini mempermudah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah mengupload satu persatu. Jadi membackup dan merestore kelas ini sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup sampai di sini tutorial dari saya, tahapan untuk membackup dan merestore kelas di e-learning. Bagi Bapak Ibu yang ada suatu hal yang mengganjal atau ada suatu hal yang masih bingung berkaitan dengan merestore dan membackup kelas di e-learning,
bisa ditanyakan di kolom komentar. Don't forget to subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.